Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang kalian mungkin gak tahu tentang karakter Sans dalam game Undertale. Setelah sekian lama gua terakhir kali membahas salah satu game yang menaikkan channel ini, di kesempatan kali ini gua akan membahas lagi game Undertale ini. Dimana di video kali ini gua akan khusus membahas satu karakter yang pasti kalian semua udah tahu. Ya, karena karakter ini adalah salah satu ikon dari game Undertale ini. Karakter ini tidak lain adalah si Sans, karakter tengkorak pemalas. Di pembahasan terakhir gua tentang game satu ini ada di video pembahasan Pruncell, dimana video itu udah diupload sekitar 9 bulan lalu. Wow, waktu sebaru lalu ya. Di video itu juga gua bilang kalau video tersebut adalah pembahasan Undertale terakhir gua. Namun lihat sekarang, ya begitulah. Bagi yang belum nonton, nonton dulu ya. Nah, di video kali ini gua akan membahas beberapa hal juga detail menarik yang mungkin kalian gak tahu tentang karakter Sans ini. Ya, mirip lah kayak series pembahasan detail karakter Baldi gua. Namun kali ini kita akan membahas karakter Undertale. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya, oke? Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Sans adalah kakak laki-laki dari Papyrus. Dia pertama kali muncul di Snowdin Forest setelah Freeze keluar dari ruin. Sans adalah deuteragonis dari rute neutral juga pasifis, di mana dia mengawasi protagonis sepanjang permainan. Dia juga menjadi bos terakhir di rute genocide. Sans muncul sebagai tengkorak pendek dan gendut, di mana dia selalu terlihat tersenyum lebar. Sans mengenakan hoodie biru, kaos putih sebagai dalamannya, celana pendek hitam bergaris putih, dan sepasang sendal pink. Dia memiliki titik pupil putih di tengah mata hitamnya, di mana titik pupil tersebut hilang saat dia serius atau marah. Ketika Sans menggunakan telekinesisnya, mata kirinya berkedip biru muda dan kuning, di mana warna-warna ini kalau dalam jiwa manusia memiliki arti. Untuk warna biru muda adalah kesabaran atau patience, dan untuk warna kuning adalah keadilan atau justice. Sans memiliki sifat malas. Kemalasannya itu merupakan gabungan antara fatalisme dan apatis, karena ia menyadari adanya pengulangan timeline yang terjadi. Untuk ini udah gua bahas di pembahasan teori Undertale. Disarankan buat nonton dulu biar gak bingung ya. Nah, sebaliknya, ia berpendapat bahwa pengetahuannya tentang pengulangan timeline ini bisa menjadi alasan yang buruk untuk bersikap malas. Dia juga senang berbuat jahil. Sans terutama bertindak seperti ini terhadap orang-orang yang berhubungan baik dengannya. Kezenakannya berkisar dari berbagai jokes yang tidak masuk akal dan sedikit nyeleneh gitu. Contohnya kayak Sans yang menjual salju goreng dan beberapa jokes lainnya. Sans juga senang membuat orang lain tertawa karena dia juga tampil di MTT Resort sebagai komedian. Meskipun Sans bersikap apatis terhadap kehidupannya sendiri, dia masih memberikan perhatian terhadap orang-orang yang dia sayangi. Misalnya, Sans adalah pelanggan tetap The Grill Beast, dan Monster serta Royal Guard Dogs memperlakukannya dengan baik. Meskipun Sans benci membuat janji, dia menghormati permintaan Toriel untuk berhati-hati terhadap manusia manapun. Dia juga jeli. Sans dapat membaca ekspresi Freeze dan seringkali dapat mengetahui kapan Freeze atau player telah melakukan tugas tertentu, seperti saat save and load game. Meskipun Sans biasanya menyenangkan, dia bisa menjadi sangat serius, sama seperti ketika kita melawannya di rute genocide. Sans mungkin memiliki latar belakang ilmiah, terbukti dari beberapa hal seperti buku fisika kuantumnya, bengkel rahasianya, ketertarikannya pada sci-fi, kemampuannya yang tidak dapat dijelaskan untuk berteleportasi, dan penelitian garis waktunya. Dalam rute neutral, ketika kita sudah berhasil mengalahkan Omega Flowey dan mencapai ending, Sans menelpon dan memberitahu kita tentang peristiwa yang terjadi setelah kepergian kita. Isi panggilan telepon ini berbeda-beda tergantung pada tindakan kita sebagai Freeze. Dalam rute pasifis, setelah scene para monster ke permukaan, di akhir kita dikasih kredit scene di mana di salah satu scene terlihat Sans yang sedang mengendarai sepeda roda 3 di jalan raya dan menyalip mobil sportnya Papyrus. Reaksi Papyrus di sini terlihat kesal ketika Sans menyalipnya. Dalam rute genocide, Sans satu-satunya karakter yang tahu rencana pembantaiannya Freeze. Ketika Freeze melewati jembatan sebelum kota Snowdin, Sans memperingati Freeze untuk tidak melawan saudaranya atau Freeze akan mengalami waktu yang buruk. Dia kemudian menghilang sampai kita bertemu lagi dengannya di koridor terakhir. Jika kita membatalkan rute genocide dengan tidak membunuh Papyrus, Sans akan kembali muncul di pos penjaga waterfall dan akan berterima kasih atas belas kasihannya Freeze kepada Papyrus. Dia terus muncul seperti yang dia lakukan di rute neutral, tetapi dia tidak membawa Freeze ke Grill Beast karena Snowdin udah dievakuasi. Kesadarannya akan perjalanan waktu membuatnya teliti. Dia dapat mengenali ketika Freeze berperilaku tidak biasa. Sans membaca ekspresi Freeze dan menentukan apakah dia udah pernah mengalami peristiwa ini sebelumnya dan mengulanginya.
Oke, sekarang kita masuk ke detail menarik dari karakter tengkorak botak ini. Nah, nama Sans sendiri mengacu pada jenis font yang digunakannya saat berbicara, yaitu Comic Sans. Ini merujuk pada Helvetica, webkomik tentang kerangka yang dinamai berdasarkan jenis font. Dalam fonetik Jepang, nama Sans adalah homofon dari nama sungai Sansu, batas antara kematian dan akhirat dalam cerita rakyat Buddha. Sama seperti Sans yang menghakimi Freeze atas perbuatannya di koridor terakhir. Sungai Sansu juga merupakan lokasi yang sering muncul dalam seri Touhou, yaitu serangkaian game yang memberikan Toby inspirasi untuk Undertale's Bullet Hell. Suara teks Sans juga berasal dari klip SpongeBob SquarePants, yaitu di episode Something Smells, di mana suara ini berasal dari Patrick yang berkata, Maybe it's the way you're dressed. Ketika fun value mencapai antara 40 dan 45, Sans akan menelpon Freeze di Snowdin Forest untuk menanyakan apakah kulkasnya Freeze menyala. Ada bug langka di Undertale versi 1.0, di mana Sans akan keluar dari layarnya Grillbeast ketika dia membawa Freeze ke sana. Salah satu lainnya Sans yaitu mungkin merujuk pada kalimat yang diucapkan Captain Strong dalam Earthbound yang berbunyi, dalam 5th Anniversary Alarm Clock Text, Undyne berbicara tentang permainan hoki yang dimainkan semua orang melawannya. Ketika Sans mencetak gol, dia pergi ke Alpis dan melakukan tarian menyilangkan jari dan menyilangkan lengan. Ini kayaknya merupakan referensi dari emote dance move dari Fortnite yang lebih dikenal dengan default dance. Sans juga memiliki pose yang gak kepakai untuk gambar pertarungannya, di mana pose tersebut terlihat seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang mengisyaratkan adanya hubungan antara Sans dan WD Gester. Bukti-bukti dari teori ini termasuk cetak biru dan mesin aneh yang ditemukan di bengkelnya. Sprite yang digunakan untuk senjata lasernya yang menyerupai tengkorak ini dinamakan Gester Blaster dalam file game, dan penelitian ilmiahnya yang tidak dapat dijelaskan tentang anomali dan garis waktu. So, itu dia untuk pembahasan beberapa hal juga detail menarik yang mungkin kalian nggak tahu tentang karakter Sans dalam Undertale. Jika video ini setidaknya mendapatkan 20.000 views, maka mungkin gua akan lanjut lagi untuk pembahasan detail karakter Undertale lainnya ya. Bahkan mungkin bukan cuma detail karakter, kedepannya gua juga akan membahas semua hal yang bisa kita bahas tuntas dari game satu ini. Yaitu pun kalau kalian suka pembahasan game Undertale ini, ya makanya like agar gua bisa melihat seberapa kalian suka pembahasan game satu ini lagi ya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.